Saya yang ditunjuk untuk membangun Monumen Nasional Soekarno di ND. Saya orangnya. Saya dapat jatah 5 flight. Makan hotel gratis, uang sangu. Hanya saya habiskan 2 flight. Selesai. Dan saya yang memilih warna jubahnya koper tembaga. Sebelumnya saya bangun Monumen Nasional Soekarno. Dia melihat agak melihat menatap ke kiri, dia pakai tongkat komando dan itu letaknya di alun-alun. Depannya itu balai desa, balai kota. Ini sebentar lanjut dulu ya, Pak Malaikat dulu nih, biar progres. Pak Malaikat silakan. Ya, shalom alaihim. Shalom. Saya Pak Malaikat. bangga terhadap Nabi 26 karena warga negara Eropa, dan saya terus terang aja, saya dapat 5 asalnya. Wih, hebat. Saya dikasih dan ini karena berkat dan karunia anugerah Tuhan yang Maha Esa. Udah nyampe Surabaya jadinya ya. Ya, saya mau cerita dengan ini orangnya, bukan Ponto. Muka. Saya ingin susu kuda dan Gajah Mada berani tatap muka. Sekarang tadi saya juga sudah meriang, ya. Mohon dicap ya, bahwa saya malaikat Mikael mendapat anugerah dari Tuhan untuk bangsa Indonesia. Pak Paul kan sering bicara, apa yang sudah engkau lakukan untuk Indonesia? Sekarang saya fair buka. Saya mendapat hidayah dari Allah Bapa. Dan saya yang ditunjuk untuk membangun Monumen Nasional Soekarno di ND. Saya orangnya. Saya dapat jatah 5 flight. Makan hotel gratis, uang sangu. Hanya saya habiskan 2 flight. Selesai. Dan saya yang memilih warna jubahnya koper tembaga. Sebelumnya saya bangun Monumen Nasional Soekarno. Dia melihat agak melihat menatap ke kiri, dia pakai tongkat komando dan itu letaknya di alun-alun. Depannya itu balai desa, balai kota. Namun terakhir saya juga kaget. Bahwa patung Soekarno yang saya diminta atau mendapat wahyu untuk membuat, itu sekarang dipindahkan di rumah pengasingan. Itu masuk kampung Nabi 26. Jadi tidak bisa dilihat dan diganti oleh Soekarno duduk membaca buku, sebelahnya pohon sukun cabang 5. Jadi saya termenung pada waktu itu. Padahal pada waktu saya bangun, Soekarno gagah pegang tongkat komando, melihat agak ke kiri dan dia ada balkonnya itu. Jadi megah sekali, semua orang lihat. Sekarang saya lihat itu masuk di kampung, di rumahnya tempat pengasingan pembuangan. Saya terus terang aja ya sudah, memang saya cuma jongos untuk membuat monumen IR Soekarno. Dan saya bilang, saya memang betul pencinta ini. Junius Tobing itu yang buat Pancasila. Mayoritas, kita selalu harus bicara mayoritas Pancasila. Kalau kita mau bicara mayoritas apapun, kita pasti kalah. Indonesia hanya punya satu, Pancasila. Dan kita berhak membuat mayoritas Pancasila. Segala suku, bangsa, bahasa semua bercampur, hanya satu, Pancasila. Dan betul, dan ini Tuhan menganugerahi Bapak Junius Tobing untuk membuat. Dan saya boleh beda pendapat ya, Nabi 26 ya. Halo. Boleh. Boleh ya. Boleh. Di sini boleh Pak Gajah Mada saja boleh beda pendapat kok. Biangnya
khilafah itu amrik, biangnya. Sudah, semua orang tahu. Sampai terjadi kekacauan dan lain sebagainya itu adalah Amerika. Bahkan kejatuhan Soekarno pun juga Amerika di belakang itu. Jadi tidak usah dewa-dewakan. Kita tidak usah menyalahkan khilafah. Itu mainannya Amerika. Jadi semoga Tuhan menghukum Amerika dengan menghilangkan Unitednya sama dengan Soviet yang sudah dihancurkan dan menjadi negara Soviet. Itu semoga dikabulkan itu. Jadi biangnya. Terus gini, balik lagi. Kalau saya melihat filsafat ini khilafah, ya moga-moga sekali-sekali kita mengangkat yang sudah memberangus dan menuntaskan khilafah. Ya salah satunya dengan berkat itu Mirza Husein. Jadi itu kalau dilihat strateginya, dia berkibar dan lain sebagainya, lalu muncul Mirza Husein. Nama Mirza Husein itu yang membuat runtuhnya khilafah. Morat Marid tercerai-berai dan itu minoritas. Jadi Mirza Husein itu membuat juga ya istilahnya sekali-kali diangkat karena dia berjasa untuk Indonesia juga. Buat pas juga ya istilahnya sekali-kali diangkat. Halo, feedback. Nah, apa terus? Terus gini, Nabi 26, saya ini sudah lama, bahkan tuh kalau saya ikut Galarua, saya kan protes ke PGI bahwa selama ini kita ini dibodohkan. Jadi kita itu mengenai Alkitab itu tidak ngerti. Saya pinter-pinternya itu kena Nabi 26. Jujur ngomong, saya setelah ini kena 26. Kayak masalah Adam dan Hawa, nanti punya Kain dan Habil. Ya toh Kain, Habil sudah meninggal, mati kan, dibunuh Kain. Terus kita kan berarti isinya dunia ini cuman Adam dan Hawa. Saya bilang saya dapat pencerahan dari Nabi 26. Bah betul, di lain itu Tuhan menciptakan manusia-manusia di bumi ini. Itu saya paham. Dan teman saya usia-usia saya itu tetap ngomong manusia pertama Kain dan Adam dan Hawa. Saya bilang kita terlalu di framing, termasuk juga Nabi Yunus dan kita ini di framing. Jadi apa yang kita pelajari selama ini kita ini digoblok-goblokin. Jadi saya juga ya dulu waktu sekolah minggu saya anteng, nggak berani gerak. Karena apa? Kalau saya nakal, saya disuruh pimpin doa. Tetapi dengan saya ikut Nabi 26, saya suruh doa. Akhirnya bilang saya harus berani. Saya doa, padahal saya Katolik, nggak pinter doa. Kalau yang luar Katolik, wah kalau doa itu bisa mungkin enak. Saya ini AIU, tapi dalam hati saya, Nabi 26 ini nyuruh saya doa, ya saya ikut. Saya nggak boleh lari, saya harus berani untuk menjadi pengikut Yesus terang dunia. Berani, kata-kata satu, berani. Jadi sampai saya tadi tatap muka pun saya berani. Dan saya ingin susu kuda dan gajah mada, jangan engkau bicara dulu. Tatap muka. Terus yang lain saya juga inginkan, Amerika biangnya iblis dari segala kekacauan yang ada di Indonesia. Sekarang kita punya kiblat, China. Dan Nabi 26 pun bicara bahwa China tidak punya sejarah jelek. Tapi itu sekarang sama di framing. Anti Cina, anti ini. Itu siapa biangnya? Ya kita tahu kalau itu khilafah. Tapi dibalik semua itu, Amrik, raja dari segala raja, kebusukan. Terus untuk Pak Robert De Niro, saya minta tolong sama-sama tuanya, mohon bendera RI disandingkan dengan bendera US. Cuma minta satu, kalau Robert De Niro cinta Indonesia, mohon. Oke, saya respon Pak. Ya, langsung direspon ini. Oke.
Makasih Pak. Jadi kita di sini ya tunggu dulu. Pancasila pemersatu Apa yang mayoritas. disampaikan oleh Bapak tadi, datanglah kepada suatu kenyataan bahwa kalau menuduh Amerika, saya tidak pro Amerika atau Indonesia, dua-dua negara yang saya terlibat. Jadi jangan kita tanpa mendasar juga menuduh kok Oh, dasar, khilafah Pak. didiamkan saja. Tunggu dulu Pak, tunggu dulu. Jadi jangan bilang khilafah kita diamkan saja, itu salah Pak. Mungkin Bapak sendiri penganut daripada ajaran itu, jadi nggak boleh masuk di dalam channel seperti ini Pak. Kalau kita mau debat, janganlah tanpa dasar. Dari mana menuduh Amerika sebagai biang keladi daripada khilafah? Kalau dalam persoalan politik dunia, ya banyak keterlibatan Amerika. Kita tidak setuju seperti saya tindakan-tindakan daripada Joe Biden saat ini yang melemahkan posisi Amerika dalam dunia internasional, ya saya juga tidak setuju. Tapi kalau dibilang Amerika yang keladi daripada khilafah, dasar mana yang diambil oleh Bapak soal itu? Dan kedua, soal bendera, ya terus terang Pak, apa yang saya dapatkan, Amerika sudah banyak memberikan berkat bagi saya sendiri. Seperti Pak Paul mendapat berkat di Jerman, itu harus juga kita akuin. Jadi jangan kita narrow minded karena keadaan yang mendesak, dan jangan mendiscourage, dibiarkan khilafah. Berarti Bapak sendiri mungkin salah satu pengurus di dalamnya harus membuka jangan masuk di dalam channel ini karena kita memerangi khilafah Pak. Jadi kalau Pak berkoalisi dengan Anwar Abbas, silakan saja. Jadi jangan sampai musuh dalam selimut justru. Kita dari Amerika, Beta Maluku, dan juga kawan-kawan di sini memperjuangkan dari luar untuk Indonesia. Kalau bendera, saya patriotik dari negara ini. Karena negara ini telah banyak memberi saya berkat. Kalau saya di Indonesia, mungkin tidak bisa masuk di dalam lini, baik itu dari tingkat RT, apalagi kalau sudah dalam tingkat nasional. Tapi kita di sini Pak dihargain. Seorang asal Indonesia bisa menjadi penasihat presiden, dan saya ada buktinya. Jadi kita menghargai, dan kita di sini patuh hukum. Jadi tidak seperti di negara, misalnya di Indonesia, kita punya kekuasaan, nggak perlu ngantri, serobot begitu saja. Jadi Bapak mesti banyak juga belajar mengenai bagaimana negara-negara yang maju. Jangan dengan pola hidup di Indonesia memframing bahwa Amerika menjadi biang keladi. Wah, salah besar itu Pak, mesti banyak belajar baru memberikan komentar seperti itu. Tapi bolehlah, Pak Paul bilang kan beda pendapat, itu oke. Tapi mari kita mempertajam di mana keterlibatan Indonesia, Amerika terhadap biasa. sendiri. Jadi kita berbeda. Ini senior lagi berdebat Ya. ini. Iya. Ya, Pak, Ini- nangkep, Pak. kita harus inilah gunanya daripada Ya, betul ya. Inilah gitu. Inilah channel kalau Mesti channel ada internasional data- ya begini ya. Kalau channel internasional kita ada berbagai macam, karena kan kita tinggal di sini kan. Kita tinggal di masing-masing negara ini, kita bicara masing-masing kan. Nah, tapi itu bagus juga tadi ya. Tapi saya terus terang Pak Robert, saya sebetulnya berpikir kalau kita ini ya, saya bukan penganut teori konspirasi, tetapi memang analisa Pak Malaikat ini nggak beralasan juga. Karena misalnya nih kita kalau cerita nih, ini bukan berarti bahwa saya menuduh Amerika, no ya, enggak ya. Dulu pernah saya bahas di sini, kan ada satu orang Islam nanya sama si Pak Tobing, siapa nih yang pengen Indonesia hancur, Amerika, Cina, atau dengan Amerika, Cina, atau siapa nih yang ingin Indonesia hancur? Nah, harus saya bilang kalau itu mah nggak usah Pak Jenderal Tobi yang jawab, saya yang jawab ya. Kalau Amerika ya lebih senang Indonesia jadi khilafah daripada yang ingin mengajukan Islam Indonesia gitu kan. Lebih senang, kalau Amerika lebih senang Indonesia jadi khilafah. Kenapa? Karena negara khilafah gampang dibeli, gampang dipecah-pecah. Termasuk yang di Arab, yang di mana, yang di semua yang di Jazirah Arab ya. Yang mendorong supaya orang itu mendirikan negara agama, jadi negara agama lagi, itu justru Amerika. Itu udah fakta kan. Bagaimana Amerika mentrain semua orang-orang ini, para radikal-radikal ini ditrain, dan itu sangat-sangat menguntungkan Amerika karena bisa jual beli. Jadi Amerika tidak ingin Indonesia hancur. Amerika ingin Indonesia jadi khilafah. Itu logikanya begitu. Karena dengan demikian kalau perang sendiri,
dapat duit Amerika kan. Nah, ini kan logika paling bodoh. Tapi Amerika tidak ingin Islam di Indonesia dihancurkan, enggak. Justru biar jadi Islam sekalian, biar perang, misalnya begitu kan. Apakah Cina? Oh tidak. Karena Cina justru kalau Cina sampai hancur, Indonesia hancur, siapa yang membayar utang? Sekarang ini investasinya jalan tol, semua jalan tol di Indonesia yang baru-baru, itu dari Cina semua investasi, termasuk yang di Papua. Lalu kalau negara ini, kalau sampai ini bubar, siapa yang membayar sama Cina? Jadi Cina nggak ingin Indonesia hancur, Amerika juga enggak. Nah, tetapi memang analisa itu memang pernah saya pikirkan bahwa jangan-jangan ini memang Amerika ini memang sengaja dorong supaya jadi radikal, sehingga kalau saling berantem sendiri kan mereka beli senjata mau dari mana? Mau dari Cina nggak mungkin, dari Amerika mereka belinya. Tapi ini kan teori konspirasi. Saya bukan penganut teori konspirasi. Ya, itu kita bisa terima. Teori konspirasi kan bisa bermacam-macam, bisa juga berupa asumsi. Itu asumsi, betul. Itu ya, tadi asumsi, ya. Asumsi itu, peranggapan, kalau Pak Jenderal bilang itu peranggapan. Iya. Dan asumsi itu kan ya peranggapan saja. Cuman realitasnya ya memang benar. Amerika itu masuk campur di dalam politik dunia. Andai kata juga tidak ada salah satu negara yang menjadi bagian daripada politik dunia memang hancur. Andai kata ada kekuatan misalnya daripada Iran saat ini, dunia tidak ada Pak, karena mereka tidak percaya bahwa selain mereka yang menganut ajaran mereka, orang lain tidak ada. Jadi perlu adanya negara yang kuat yang bisa balancing kekuatan. Jadi soal itu dibutuhkan. Dan saya juga tidak setuju misalnya keterlibatan Amerika pada perang Permesta. Karena memang di belakang daripada itu adalah Amerika itu kita tidak bisa dibodohi soal itu. Permainan CIA memang di mana-mana ada. Tetapi pada waktu Alan Fox itu salah satu penerbang atau pilot bayaran Amerika pada waktu itu yang dibayar oleh Permesta tertembak jatuh di daerah di Jawa Barat, sehingga ya Amerika tidak mau dong kelihatan intervensi di dalam kekuatan itu. Olehnya ya kita tahu bahwa Amerika terlibat di dalamnya. Tapi satu hal yang kita juga harus tahu bahwa Amerika tidak memerangi hal-hal yang menjadi bagian daripada negara itu sendiri, kecuali komunis. Karena Amerika dari dulu sudah nyata-nyata tidak setuju dengan ideologi komunis. Tapi kalau soal khilafah, itu kebanyakan intern, Pak Malaikat. Tapi memang sangat aneh sekali, Pak Robert. Ya. Bagaimana Amerika tidak berhasil memecah belah negara komunis di Cina. Bahkan Rusia sendiri hancur bukan karena Amerika loh. Komunis Rusia itu hancur sendiri loh. Bukan karena Amerika. Tetapi karena Chernobyl bangkrut. Tapi kan berdiri lagi. Dari negara-negara ini hancur, berdiri lagi kan. Dan yang kedua, yang ketiga itu bagaimana Eropa tidak bisa dipengaruhi oleh Amerika. Bahkan Amerika berusaha berkali-kali untuk intervensi ke Eropa, tapi nggak bisa. Kenapa di negara Arab justru bisa? Nah ini kan justru pertanyaan juga kan. Kenapa di Arab itu bisa diacak-acak sama Amerika begitu rupa? Kenapa Indonesia? Kenapa di negara-negara Islam ini begitu mudahnya diacak-acak oleh Amerika untuk mereka bisa saling bertempur sendiri? Kenapa nggak di negara komunis Amerika gagal? Kenapa di Eropa Amerika gagal? Kenapa di Rusia dulu gagal? Ya kan? Jangan lupa Paul, kalau kita bicara sejarah Islam, ya dari mulai Khalifah Utsman dan penerusnya, memang Islam itu sudah terpecah. Sepeninggal Muhammad itu sudah terpecah, dan ini Amerika belajar sejarah. Nah itu Jadi yang saya tadi mau bilang sama Pak Robert. Amerika nampaknya belajar dari sejarah bahwa agama, mau Kristen mau Islam, begitu negara itu berkiblat pada agama, gampang disulut. Hancur aja. Karena Eropa sendiri kan pernah perang agama kan, selama 300 tahun tadi di awal saya bilang, ya kan? Terus jangan lupa Pak Robert, peristiwa 98 itu ada ikut campur Amerika di saat itu. Saya tahu banget, karena saya termasuk saya ikut bermain lah di situ. Ya, 98. Jibril berjubah sinterklas
Jadi Oke, sebentar. Ini biar progres dulu ya. Ini memanas. Ini Amin Wijaya dulu nih, ada apa nih Amin Wijaya nih? Silakan Amin Wijaya. 12 nih, makanya ntar gua Agut nggak kebagian nih. Shalom. oke lanjut Pak Amin. Ini orang-orang senior udah pada debat ini, maka kita yang muda-muda minggir dulu. Sampai pegdol nih. Aduh, shalom Pak Robert, Pak siapa? Shalom. Ya. Pak Malaikat. Seru. Merah putih, Iya. Pak. Sangat terima kasih. Merah putih. Pak Malaikat besok aja ya nanggepinnya, besok aja. Udah mau 11:30 nih. Nanti habis saya.